Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Hasbo lovers ya, bahasanya Hasbo lovers ya, teman-teman yang ada di media sosial ya, insyaallah walaupun kita jauh tapi kita dekat ya, saling menatap layar. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi ini kita insyaallah akan membahas lebih dalam terkait dengan value produk Hasbo. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan Mas, produk Hasbo sampai saat ini ada berapa? Produk Hasbo itu kalau dari awal kita launch ada 39 produk. 39, ya. Masya Allah. 39 produk. Dan yang sekarang? Terus? Yang sekarang? Yang sekarang yang fit di market itu sekitar 20 produk. Masya Allah. Jadi insya Allah kita jika Allah memberikan kesempatan, insya Allah kita akan membahas semua produk itu. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang tentang keutamaan daun kelor. Karena Mas Bayu kan memang sudah mendalami terkait dengan herbal-herbal tanaman. Iya. Sebenarnya keutamaan daun kelor itu apa, Mas Bayu? Pertama adalah bahwa daun kelor itu utama karena dia itu ada di sekitar kita. Dia dekat dengan kita dan dia dekat dengan masyarakat Nusantara. Coba kita lihat masyarakat di timur, di Sulawesi segala macam udah biasa menggunakan daun kelor sebagai bagian daripada kehidupannya untuk makanan segala macam. Jadi keutamaan itu terletak di pada kandungan nutrisinya yang pertama. Tentu orang tuh kadang-kadang tuh nyepelekan gitu ya. Ada istilah bahkan dunia tak selebar daun kelor gitu ya. Seakan-akan daun kelor itu murahan, tetapi daun kelor itu gizinya nggak murahan gitu ya. Orang anggap itu murahan tapi gizinya nggak murahan gitu. Jadi kandungan di daun kelor itu yang pertama dia punya asam amino yang sangat kompleks, sangat lengkap. Lebih dari 19 asam amino yang dia itu mampu membalikan kembali, mendevelop, membangun kembali sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Kemudian sebagai antioksidan, kemudian zat hijau daunnya. Itu jadi kalau kita mengambil kelor itu kita ambil ada di daunnya, batangnya, kulitnya, akarnya dan bijinya serta bunganya. Itu semua benar-benar ada bermanfaat itu. Contoh kalau orang yang program hamil salah satunya ada di bunga dan bijinya serta daunnya gitu. Untuk laki-laki itu di akarnya dan batangnya gitu. Jadi gitu. Itu luar biasa ya. Kalau mungkin bisa di ini Mas disampaikan, berarti daun kelor ini hanya ada di Indonesia atau apakah ada di negara-negara lain seperti Amerika, Cina dan ya, kalau di Amerika, di New York ya pasti jarang ya, nggak ada ya gitu. Jarang ya. Tapi kalau apakah ada di negara lain, pasti ada, karena dulu kita dijajah oleh penjajah Belanda dan penjajah Portugis, Inggris segala macam. Tanaman kita kan ada yang dibawa keluar gitu kan. Termasuk dikembangkan di Mediterania, di Portugis segala macam itu. Makanya kalau kita lihat Indonesia itu ada namanya pulau kelor kan gitu. Jadi pulau kelor berarti kelor semua. Walau alam bisa bab itu. Tapi yang jelas itu mungkin dulu itu adalah ketika armada-armada asing berlayar, dia di situ karena memang salah satunya mencari itu gitu, kelor gitu. Jadi kelor itu bisa mengobati banyak penyakit. Secara khasiatnya dari ilmu herbal ya, sebagai penutrisi tadi, karena orang sakit itu yang dibutuhkan sebenarnya bukan obat tetapi nutrisi. Dan nutrisi itu ada di kelor, dan Hasbo ngebikinnya itu jadi Miracle Tea dan AMC, Hasbo Miracle Capsule itu. Dan daun kelor juga dia mampu melakukan cleansing, pembersihan, dan juga mengeluarkan logam berat di dalam tubuh kita kayak gitu. Jadi dahsyat banget daun kelor ini. Tadi bisa jadi obat juga, bisa jadi juga nutrisi ya, gitu betul. Kalau secara penyembuhannya ketika kita menggunakan obat-obat sintetis dengan kelor ini gimana? Ya, jadi kalau misalkan obat yang berbahan dasar daun kelor tadi ya, keutamaannya itu adalah bahwa obat itu nanti sifatnya adalah dia akan membangun ulang sel tubuh yang rusak. Jadi penyakit yang datang ke dalam tubuh kita, dia itu menghancurkan bagian-bagian sel-sel segala macam. Sehingga muncul sel gila abnormal. Itu kanker itu kan salah satu sel abnormal kan. Maka kan butuh dibangun kembali kan gitu. Nah, untuk dibangun kembali maka sel-sel itu kan akan terjadi kematian. Jadi di dalam tubuh kita setiap hari itu terjadi kematian gitu ya. Rambut kita berjatuhan, berguguran, kulit kita juga berganti segala macam. Jadi termasuk juga di dalam tubuh kita. Sel darah kita juga berganti setiap 3 bulan sekali kan gitu. Maka ketika berganti semua mati itu butuh regenerasi. Jadi kematian itu Allah berikan kepada kita untuk regenerasi kembali gitu. Nah, di dalam tubuh ketika terjadi kematian sel itu maka butuh regenerasi kembali. Nah, bahan dasar untuk menyusun regenerasi itu apa? Protein. Nah, protein itu ada di daun kelor itu hampir 19 jenis asam amino ya, protein lebih yang dia tuh berfungsi untuk mendevelop, membangun kembali sel tubuh, memperbaiki. Contoh laki-laki yang kemudian lagi promil gitu ya, itu membangun spermanya lebih bagus. Perempuan untuk sel telurnya, kulitnya, tulangnya segala macam itu. Jadi kelor ini luar biasa, maha dahsyat. Bahkan ada beberapa kandungan yang
ada di minyak zaitun, ada di kurma, ya, itu ada di madu ya, dan itu semuanya ada di satu daun kelor itu. Masya Allah, jadi biasa, satu daun kelor itu kandungannya tuh meliputi kandungan sebagaimana omega 3 yang ada di minyak zaitun, kemudian zat-zat mineral yang ada di madu dan juga ada di dalam kurma segala macam, ada di daun kelor. Karena Indonesia kan nggak ada pohon kurma ya, tapi Indonesia punya pohon kelor. Nah, kita gunakan pohon kelor untuk kesehatan kita. Jadi ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Luar biasa ya, ada 19 zat asam amino ya. Iya, tapi kalau secara pengalaman ketika saya kebetulan pendidikan saya di perkebunan ya Mas. Iya. Nah, itu kenapa disebut gulma gitu, tanaman yang tidak menghasilkan cuan barangkali? Iya, karena pendekatannya dari pendekatan industri perkebunan gitu. Jadi pendekatan perspektif ekonomik gitu. Dimana kemudian menganggap bahwa sesuatu tanaman itu ketika tidak bermanfaat bagi perkebunan. Kalau perkebunan kan tebu, kelapa sawit itu kan gitu. Terus apalagi jagung kan, gandum, kedelai kan gitu ya. Teh dan lain-lain. Nah, teh gitu itu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang kelor ini kan nggak ada istimewa sama sekali. Lah, ASBO mengangkat itu. Jadi ASBO bagaimana kita melakukan riset, melakukan pembenahan, mendesain ulang pemahaman orang tentang tanaman yang berkhasiat bagi masyarakat. Ternyata di sekitar kita itu banyak tanaman yang berkhasiat. Jadi kita tuh mulai dari yang paling dekat dengan diri kita, yaitu yang ada di sekitar kita. Mungkin itu rumput yang dianggap sebagai hama atau gulma. Bikin juga daun kelor segala macam yang hanya dianggap sebagai pembatas tanah gitu. Jadi kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Kita melakukan satu hal yang benar-benar membuat bahwa sesuatu yang tadinya dianggap nggak bernilai menjadi bernilai. Karena sebetulnya obat itu ada di sekitar kita. Tinggal kita saja matanya belajar untuk melihat dan membuka. Berarti tadi setelah saya memahami dan mungkin teman-teman memahami, kelor itu sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Potensi luar biasa. Nah, ketika kita mencoba untuk membudidayakan ya atau menanam daun kelor itu apakah susah? Gampang banget. Jadi kelor itu tanaman sangat gampang banget ya. Secara vegetasinya bisa kita kembangkan. Yang pertama bisa melalui stek ya, dipotong. Yang penting potongannya itu kulitnya jangan sampai mengelupas. Terus nanamnya jangan ditancap gitu, tapi digali tanahnya. Oh, gali tanah. Ya kalau ditancap bisa mati karena kan terkelupas kulitnya. Beda sama ubi ya? Ubi singkong. Ya sama stek ya, teman yang penting digali itu kan ditancap bedanya cuman itu. Biar apa? Kenapa nggak boleh ditancap langsung cerp gitu ya? Karena nanti terkelupas kulitnya, nanti dia nggak tumbuh gitu. Siap. Yang kedua adalah bisa lawet biji. Ya bijinya, saya pernah membudidayakan sampai 5.000. Oh, daun kelor itu ada bijinya? Ada bijinya. Jadi pembudidayaan di polybag tuh disemaikan bijinya itu. Nah, bedanya, keuntungannya masing-masing. Kalau dengan bijinya itu adalah dia lebih kuat, akarnya lebih kuat. Oke. Lebih kena angin, tapi kalau ini kalau kena angin bisa tumbang. Itu bedanya cuma bedanya cuma itu. Tapi kalau secara cepet manfaat banget. Sama. Cepet banget juga. Dan tanaman kelor itu dia itu kalau misalkan kita panen ya sebulan ya, biasanya kita di ASBO tuh 30 sampai 32 hari ya. Jangan lebih dari 35 hari intinya gitu, biar daunnya nggak kuning. Kalau daun kuning itu udah jelek, udah jatuh. Jadi kita daunnya khusus gitu. Nah, daun kelor itu keren banget. Kenapa? Karena tanamannya itu kalau misalkan dipotong, dia tumbuh gitu. Jadi tapi kalau nggak pernah apa-apain, dia akan tumbuh tinggi banget, nggak ada daunnya. Tapi kalau pengen menghasilkan daun yang lebat, dia harus rutin 32 sampai 35 hari dipanen, nanti dia akan tumbuh lagi, sebulan udah tumbuh lagi. Nah, itu yang di ASBO kayak gitu. Jadi kita pendekatan yang berbeda, menghargai tanaman sebagai makhluk Allah Ta'ala, dan kita selalu minta izin, Taylor ini aku ambil daunnya ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang itu. Jadi kita mengkaji sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu tanaman, herbal, yang itu mungkin ada di sekitar rumah kita sebagai pembatas pagar tanaman segala macam. Kita bikin obat yang modern, yang mudah, dan untuk membantu kesehatan banyak orang kayak gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Bayu udah menyampaikan terkait dengan keutamaan daun kelor. Iya. Itu teman-teman. Satu lagi sebenarnya itu. Jadi kelor itu mencegah stunting. Stunting itu apa? Stunting itu ibaratnya anak kurang gizi. Oh, anak kurang gizi. Ibaratnya kalau misalkan istri lagi hamil ya, 1000 hari pembentukan janin itu termasuk pas waktu hamilnya, dia harus disuplai dengan nutrisi yang kompleks. Tapi bisa dijadikan sayur kelor gitu ya? Bisa ya. Ya bisa sayur kelor gitu. Masya Allah. Nah, teman ada caranya kalau bikin sayur kelor, masukkan daunnya itu ketika pas airnya mendidih. Oh, nggak boleh dari awal ya? Iya, pas airnya mendidih dimasukkan baru sebentar aja, nanti udah. Jadi kalau dari awal yang dimasukkan dulu ya wortelnya, jagungnya segala macam. Oke. Itu. Nah, kayak gitu. Jadi 1000 hari pertama untuk pertumbuhan bayi itu dia butuh banyak nutrisi. Makanya kalau misalkan nggak ada daun kelor, bisa minum AMC 2 kapsul pagi rutin tuh selama 1000 hari. Karena dia ketika hamil pembentukan, kemudian ketika nanti lahiran mempermudah, ketika menyusui ASINya deras segala macam, ketika anaknya tumbuh, pertumbuhannya cepat, tulangnya kuat, giginya kuat, karena luar biasa ini kalsium di dalam daun kelor. Jadi orang-orang tua daripada minum susu lebih baik minum kelor karena itu menguatkan tulang. Tadi
Kenapa kuat tulang ya? Karena batangnya aja tumbuh. Jadi dia mengandung namanya HGH, Human Growth Hormone, atau hormon pertumbuhan untuk anak kecil. Jadi anak biar bahasa Jawanya nggak kecentet ya, nggak terlalu kecil terus gitu ya. Nah dia butuh nutrisi kan, namanya stunting biar nggak stunting, biar dia cerdas, dia butuh kelor. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa serbuknya yang kapsul itu kita buka, campurin ketika anak nasi, nyayur gitu. Nah itu. Jadi itu solusi ya. Bahkan kelor itu kenapa mendapatkan penghargaan menjadi tanaman ajaib? Karena dia bisa menyelamatkan kelaparan di Afrika. Masya Allah. Jadi dikasih makan kelor aja gitu. Jadi luar biasa. Dan itu bisa menolong jutaan orang di Afrika dengan daun kelor. Jadi ini tantangan kita di ASBO bagaimana membuat pangan di masa yang akan datang dari bahan yang sepele tapi nutrisinya nggak kaleng-kalengan. Gitu. Iya, karena lebih bagus daripada daging segala macam, telur, susu segala macam itu lebih bagus daun kelor. Gitu sih mungkin. Produk Allah yang bukan kaleng-kaleng. Iya, Masya Allah. Tadi karena disinggung terkait dengan produk ASBO ya, ada MC ya. Insya Allah kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan ini keutamaan daun kelor yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa coba menanam sendiri ya. Atau mungkin teman-teman kalau sedang susah mencarinya, insya Allah ASBO ada produk yang di dalamnya ada daun-daun kelor. Nah untuk sesi berikutnya insya Allah akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.